Oke, pada kesempatan ini saya mau menjelaskan ini dasar ya untuk bab hukum Newton. Nah, dasar pertama yang kalian harus paham adalah bagaimana menggambar gaya-gayanya ya. Nah, gaya pertama yang paling sering keluar adalah gaya berat atau weight, W. Untuk gaya berat, arahnya selalu ke bawah, lurus ke bawah. Nggak ada alternatif lain ya, selalu lurus ke bawah. Nggak bisa variasi lain. Yang kedua, yang juga sering adalah gaya normal atau N. Nah, kalau gaya normal selalu tegak lurus permukaan bidang ya. Jadi saya kasih contoh, misalnya nomor 1 nih, ini gampang. Cuma ada satu benda diletakkan di meja atau di lantai gitu ya. Pertama, setiap benda bermasa, weight itu kan M kali G ya. Jadi setiap benda yang bermasa pasti punya berat, W. W kita gambar dari titik tengahnya benda lurus ke bawah. Nah, ini W. Oke, kalau gaya normal dari permukaan yang bersentuhan. Jadi gaya normal itu biasanya muncul kalau ada permukaan yang bersentuhan. Jadi di sini ada gaya normal ke atas. Tegak lurus sama permukaannya, gitu. Oke, nomor 2 juga kurang lebih masih mirip. Meskipun ditarik dengan gaya F ya. Jadi di sini ada weight ke bawah, ada gaya normal ke atas. Sedangkan nomor 3 masih mirip juga, ada weight ke bawah, ada gaya normal ke atas. Nah, tapi ada F-nya yang ditarik miring. Nah, gini. Kalau ada gaya yang miring, maka kita harus uraikan. Miring itu acuannya apa? Acuannya adalah sumbu X dan sumbu Y. Jadi permukaan ini permukaan bidang itu biasanya mewakili sumbu X. Kemudian secara tegak lurusnya dia ini adalah sumbu Y. Nah, garis-garis atau gaya-gaya yang tidak searah dengan sumbu X dan sumbu Y-nya itu kita harus urai. Jadi misalnya yang nomor 3 ya. Ini kan sumbu X sumbu Y-nya seperti ini. Jadi si F yang miring itu kita harus urai ke kanan sesuai sumbu X dan ke atas. Nah, penguraian gaya ini juga dasarnya dari bab vektor yang sebelumnya. Kalau dekat dengan sudut, dekat itu cos, jauh sin. Jadi untuk kasus ini yang dekat itu yang nempel sama sudut itu yang ke samping kanan. Jadi yang ke samping kanan ini kita urainya F cos alpha. Sedangkan yang ke atas berarti ini yang jauh, F sin alpha. Gitu ya. Kita lanjutin, misalnya nomor 4 juga sama. Ini ada W ke bawah, ada N ke atas. F-nya lurus ke bawah berarti nggak usah diurai untuk yang nomor 4. Oke, kita lanjut. Nomor 5 juga begitu. Ini ada W ke bawah, ada gaya normal ke atas. Nah, si F-nya ke kanan bawah kan, ini harus kita urai. Ada yang ke kanan dan ada yang ke bawah. Nah, sudut alfanya di sini. Sudut alfa di sini itu ini sudut yang seperti huruf Z gini ya, dalam berseberangan. Itu besarnya pasti sama. Jadi sudut alfa di sini akan pindah ke atas ini. Maka yang ke kanan ini yang nempel sama sudut, ini yang F cos. Yang ke bawah ini yang F sin, gitu. Oke, nomor 6 juga kurang lebih masih mirip. Ada W ke bawah, ada N ke atas, lurus ke atas. F-nya ke kanan bawah, jadi kita harus urai ke kiri bawah. Jadi kita harus urai ada yang ke kiri dan ada yang ke bawah. Nah, sudut alfanya di situ sama ya, modelnya bentuknya gini. Dalam berseberangan juga, dia akan pindah ke sini sudut alfanya. Maka yang ke bawah ini yang F cos, yang ke kiri yang F sin alpha.
Oke, kita lanjut. Nomor 7. Nah, nomor 7 nempelnya di dinding. Untuk W itu tidak bisa ditawar, selalu ke bawah, direct ke bawah. Untuk N, di kasus ini berarti N-nya karena permukaannya lurus, tegak lurus ke bawah. N-nya berarti begini. Siku-siku. Nah, seperti itu. Nomor 8 pun masih mirip, ada W ke bawah. Untuk N-nya ke kanan, keluar dari itu ya, tegak lurus sama permukaannya. F-nya miring lagi, jadi kita harus urai ke kiri dan ke bawah, kiri bawah. Alfanya ini dia akan pindah ke atas itu, huruf Z lagi ya sudutnya ya. Maka yang ini yang F cos, yang dekat sama sudut, yang jauh, FC. Oke, selanjutnya nomor 9. Nah, ini nempelnya di langit-langit nih. Secara rumus masih sama, secara konsepnya ya. W-nya dari tengah ke bawah, gaya normalnya tegak lurus. Tegak lurus sama permukaan, jadi ke bawah juga. N. Nomor 10 pun sama, W-nya ke bawah. N-nya juga ke bawah, seperti nomor 9. Tapi F-nya miring, berarti kita harus urai ke kanan dan ke atas, kanan atas ya dia ya. Sudut alfanya di situ pindah ke sini, huruf Z lagi ya. Jadi ini yang F, ini yang dekat sama sudut nih, yang ke kanan, jadi F cos. Ini yang jauh, F sin. Kita lanjut nomor 11. Nah, 11 ini ada gaya tegangan tali, karena ada talinya. Kalau ada tali harus ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu arahnya selalu keluar dari benda. Keluar dari benda ya. Dan sepasang aksi reaksi. Jadi misalnya seperti ini. Pertama jelas ini ada benda, ada W, punya massa bendanya, punya W dulu, W1, W aja ya. Terus dari ini ada tali nih. Nah, di yang bawah akan ada tali ke atas, T, keluar dari benda. Nah, tali itu kan menghubungkan benda sama langit-langit. Sebenarnya di langit-langit juga ada T ini, tapi biasanya di langit-langit itu, langit-langitnya itu kita nggak pernah hitung nanti dalam hitungannya ya. Jadi boleh digambar, boleh juga nggak masalah. Kita cuma peduliin yang di benda dulu, gitu ya. Nah, bagaimana kalau bendanya ada dua dan sambung menyambung seperti ini? Ini juga sama. Pertama ada ini yang bawah W2 ya. Berat dari benda 2. Yang atas saya kasih nama W1. Saya kasih warna yang berbeda. Ke bawah W1-nya. Oke. Nah, tegangan talinya di tali yang bawah ini menghubungkan benda 1 dan benda 2. Jadi dari benda 2 akan ada T. Saya kasih nama ini T2. Dari benda 1 yang di atas juga ada T. Sepasang T2 juga gitu. Nah, yang di tali atas berarti juga dari benda 1 akan keluar T1. Dari langit-langit juga akan ada T1 gitu ya. Tapi itu kita nggak usah gambar, nggak masalah karena nggak dipakai nanti di hitungan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, kalian perhatiin ya, di sini ada warna-warna yang berbeda. Untuk yang warna biru, itu gaya-gaya yang bekerja di bawah. Untuk yang warna ungu, itu gaya-gaya yang bekerja di benda kedua. Nah, jadi kalian harus nanti bisa bedain dulu tuh. Mana yang bekerja di benda siapa dan siapa. Oke, kita lanjut nomor 13. Nah, 13 ke bawah ini udah mulai bidangnya miring. Kalau bidangnya miring, efek pertama adalah sumbu X dan sumbu Y-nya akan berubah. Sumbu X-nya akan lurus ke kanan, seperti ini. Karena sesuai sama permukaan. Sumbu X itu selalu sejajar permukaan. Sumbu Y-nya akan tegak lurus, seperti ini. Nah, ini adalah sumbu Y-nya. Jadi ketika kita gambar, pertama ada W ke bawah, direct ke bawah, W-nya. Lalu ada gaya normal, tegak lurus dengan permukaan. Jadi di sini N-nya, gitu ya. Nah, kalian bisa tentuin nih N atau W yang perlu diurai. Tadi konsepnya itu
gaya yang tidak sejajar dengan sumbu itu yang diurai. Jadi kalau kasus ini yang diurai W-nya sesuai nama dua sumbu ini. Jadi kita urainya ke kiri bawah dan ke kanan ini. Nah, ke sini, kanan bawah sini. Nah, yang perlu kalian perhatiin adalah sudut alfanya lagi. Alfa di sini itu akan pindah ke sini. Jadi yang ke kanan bawah ini sebagai W cos alfa, yang ke kiri bawah ini sebagai W sin alfa. Seperti itu urainya. Paham ya? Coba kita lihat nomor 14. Ini juga kurang lebih mirip. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Pertama ada W ke bawah, direct ke bawah. Ada gaya normal seperti nomor 13. Nah, lagi-lagi ini F-nya miring nih, berarti kita harus urai ke sana dan ke sana. Gitu. Sudut alfa di sini akan pindahnya ke sini. Tuh. Ini kalau kamu seakan-akan ini kayak huruf Z juga tuh. Nah, jadi berubahnya seperti itu sudutnya ya. Jadi untuk F yang ke atas ini sebagai F sin karena jauh nggak nempel, yang ini sebagai F cos. W-nya juga kita urai sana dan ke situ. Sudut alfanya juga akan pindah ke sini. Ini akan jadi W cos, ini akan jadi W sin. Ingat ya, dekat dengan sudut itu yang cos, jauh sin. Kita lanjutkan. Nomor 15. Ini juga ada sumbu X, ada sumbu Y. Lalu ada pertama jelas ada W seperti biasa. Ada gaya normal N. Terus di sini sudut alfa, maka pindah ke sini alfanya ya seperti biasa. Jadi ini yang perlu diurai, ada W cos dekat dengan sudut, ini yang jauh dengan sudut W sin. Kemudian F-nya juga kita perlu urai ke sana dan ke atas ini. Sudut beta. Nah, ini sudutnya beda nih sama alfa ya. Jadi mana saya lainin tuh. Jadi yang ini sebagai F cos beta dekat dengan beta. Ini yang sebagai F sin beta. Seperti itu penguraiannya. 16 juga kurang lebih mirip. Pertama ini ada sumbu X, ada sumbu Y, gitu ya. Lalu ada beratnya kurang lebih selalu terurainya seperti itu ya. Ini sudut alfa, pindah ke sini lagi alfanya. Ini sebagai W cos, ini sebagai W sin. Lalu ada gaya normal seperti biasa. Nah, F-nya kita harus urai nih. Kalau kita sejajarin sama sumbu, ini sumbu Y ya. Nah, dia akan begini ke bawah dan ini akan ke samping sini. Nah, kalian bisa lihat nih sudutnya. Sudut alfa kan tadi kita udah pindahin ke yang W cos itu, ke W cos itu ya. Itu akan sama seperti yang di sini. Maka ini sebagai F cos, ini sebagai F sin. Nah, seperti itu. Perhatikan cara mengurai satu-satunya ya. Setiap gaya yang miring harus diurai. Oke, lanjut 17. Ada dua benda, satu tali dalam katrol. Jadi kalau kita urai, ini ada gaya W1, ada tali T1 gitu ya. Kemudian di benda 2 ada gaya W2 dan ada tali T2. Nah, talinya di sini kan talinya sama ya. Kalau sama, dalam tali yang sama, kamu nggak perlu kasih nama T1 sama T2. Namanya T aja. Ini. Oke. Sebenarnya di katrol ada juga, ini ada T pasangannya. Tapi kita tidak menganalisa katrolnya. Jadi, kita bisa nggak usah gambar dulu di katrolnya. Oke. Itu kalau katrol. Kemudian nomor 18. Nah, ini ada, kalau ada dua benda bersentuhan, saya sebutnya sebagai gaya kontak. Gaya kontak itu selalu sepasang dan aksi reaksi lawan arah.
Saya jelasin maksudnya seperti apa. Pertama, ini ada dua benda, F, benda 2 dan benda 1. Kalau kita jabarkan, berarti pasti ada dulu W ya. W2, N2, sentuhan nama lantai. Kemudian untuk yang benda 1, ada W1, ada N1. Terus gaya F-nya ini harus diurai juga. Ada F ke kanan bawah, berarti ke kanan sama ke bawah. Sudut alfanya pindah dari sini pindah ke situ. Dari huruf Z seperti tadi ya. Yang ini berarti dekat, F cos alpha. Yang ini F sin alpha. Nah, gaya kontaknya di mana? Gaya kontaknya begini. Ini kan benda 2 didorong sama gaya F. Maka benda 2 akan mendorong benda 1. Nah, ada gaya di sini nih. Kita sebutnya F12. Gaya pada benda 1 gara-gara benda 2. F12. Gitu ya. Nah, karena benda 1 itu didorong sama 2, 1 akan kebales berlawanan arah. Kita kasih nama F21. Gitu. Itulah gaya kontaknya. Untuk yang ini bekerja di benda 1 yang ungu. Semua yang biru ini bekerja di benda 2. Jadi warnanya saya bedakan. Oke. Selanjutnya ini juga masih katrol dan tali. 19, ini ada W2, ada N, kemudian ini ada tali. Nah, gitu ya. Di sebelah kanan juga ada W1. Dia cuma langsung berhubungan sama tali, T. Talinya masih sama, jadi kita pakai namanya T aja. Oke, 20 variasi kalau miring bagaimana? Ini juga kurang lebih sama. Di sini ada W2, ada N. W-nya harus diurai tadi ya, seperti yang di atas. Ke situ dan ke situ. Sudut alfa pindah ke sini, berarti ini adalah W2 cos. Ini adalah W2 sin. Sementara dari benda satunya ini ada W1 dan ada tegangan tali. Oh ya, di sini juga ada tegangan tali ya. Nah, begitu. Yang biru bekerja di benda biru. Ini yang ungu bekerja di benda 1. Seperti itu gambarnya. Oke, lanjut. Nah, kalau ada benda tumpuk-tumpukan seperti ini. Pertama dari benda B, ada WB. B nyentuh lantai, jadi ada N. Saya kasih nama ini NB, gitu ya. Lalu di benda A, jelas ada WA. Kemudian A sama B bersentuhan, akan ada gaya normal juga, NA. Nah, gaya normal itu juga sifatnya sebenarnya aksi reaksi. Jadi NA yang ke atas itu akan ada balasan ke bawah di benda B. Saya kasih nama NA aksen. Gitu. Sebenarnya di lantai ini juga ada pasangannya NB aksen, tapi kita nggak pernah menganalisa lantai. Jadi di lantai bisa dihapus. Nah, seperti ini nih kalau benda tumpuk-tumpukan. Oke. Nah, satu lagi yang kalau ada dua benda dihubungin tali, kurang lebih juga sama. Di benda A ada WA, ada NA, ada tali T. Di benda B ada WB, ada NB, dan ada tali T juga. Gitu. Ya, ini yang bekerja di benda 1, benda A. Ini yang bekerja di benda B, termasuk CF. Seperti itu. Jadi dari sini di video pertama saya menjelaskan bagaimana kalian menggambar dulu. Gambarnya harus benar. Karena kalau gambarnya aja udah salah, hitungannya pasti salah juga. Ya, jadi tolong diperhatikan cara menggambarnya. Pelan-pelan kalian pelajarin dulu. Kalau bidangnya miring bagaimana, ya. Terus gayanya bekerja di benda apa, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Thank you.